Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulparahayu, NIM 2030701125. Saya dari kelas 201B. Saya berasal dari Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Dan saya mahasiswi UIN Harenfata Palembang. Baiklah, saya akan memperkenalkan budaya atau kearifan lokal yang ada di daerah saya. Di desa saya, yaitu Desa Tanjung Lalang, juga ada kebudayaan sejak zaman nenek moyang dahulu dan masih dilestarikan sampai sekarang, yaitu adalah suatu acara atau suatu upacara kegiatan letak contoh pengantin. Setiap pernikahan pasti ada letak contoh di desa kami. Kalau tidak ada itu, mungkin pernikahan tidak akan lengkap. Kegiatan tersebut dilakukan ketika pada hari Sabtu dan besoknya Minggu itu adalah resepsi pernikahannya. Kegiatan dilakukan pertama-tama ialah pengantin wanita terlebih dahulu dibaluri cairan kental berwarna kuning yang terbuat dari kunyit dan telur kuningnya saja. Dibaluri seluruh tubuh kecuali di bagian wajah, di bagian dada dan kemaluan. Dan setelah itu dibaluri semua. Setelah pengantin wanita tadi sudah berwarna agak kekuningan seluruh kulitnya, nah barulah pengantin wanita tersebut berarak bersama keluarga atau yang disebut dengan berjalan bersama-sama menuju rumah pengantin pria. Itu kalau daerah kami tuh nyebutnya tuh berarak, yang diiringi dengan iringan musik tradisional daerah kami. Setelah sampai di rumah pengantin pria, sepasang pengantin tadi itu duduk di lantai tapi beralaskan kasur. Nah, di sana itu sudah ada dukun yang menunggu. Pertama, pengantin perempuan itu dipotong rambutnya di bagian sininya, di sini, kiri dan kanan, terus tuh di bagian di sininya. Itu kayak dibuat tanduk, kayak dibuat semacam tanduk macam itu ya. Nah, setelah itu pengantin pria dan wanita dibaluri langiran kuning, tapi bukan terbuat dari kunyit ataupun kuning telur, melainkan terbuat dari pucuk pinang. Nah, dibaluri itu di daerah leher sini, terus tuh di dahi, di bagian leher belakang. Setelah dibaluri, kedua pengantin itu dibenturkan kepalanya oleh dukun tadi. Nah, selama kegiatan berlangsung, dukun tadi selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu menandakan bahwa mereka itu bersyukur karena mereka bisa menikah dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya. Nah, rambut yang dipotong tadi itu diletakkan di mangkuk seperti ini. Harus di mangkuk, tidak boleh di piring atau semacamnya. Nah, harus seperti mangkuk seperti ini. Di sini tuh ada langirannya tadi. Nah, itu kan masih ada sisa langirannya. Terus tuh ada juga potongan rambut tadi dimasukkan ke sini. Nah, setelah acara selesai, yang terakhir kali dilakukan ialah
pengantin pria dan wanita itu bersama rombongannya, tapi tidak seluruh keluarga ya, melainkan hanya teman-teman atau bujang gadis pengantin, teman-temannya, itu ke sungai. Nah, di sana tuh mangkuk tadi itu dilemparkan di arah ke belakang, dilemparkan ke belakang. Dan pengantin pria dan wanita itu tidak boleh melihat ke belakang saat melemparkan. Nah, setelah mereka melemparkan mangkuk tersebut, mereka langsung berenang atau menyelam, tapi tidak berenang sampai dalam ya, hanya menyelam saja. Nah, setelah itu baru diambil pula mangkuk tadi. Nah, kan sisa langiran tadi sudah hanyut semua itu. Nah, setelah itu pengantin pria dan wanita boleh mandi sepuasnya. Nah, itu menandakan karena mereka sangat bersyukur kepada Allah SWT karena mereka sudah bisa menikah, dan masyarakat kami itu mempercayai bahwa acara tersebut adalah untuk mensyukuri serta untuk kebahagiaan saat berumah tangga. Nah, itulah kebudayaan di daerah kami. Alhamdulillah itu masih dilestarikan hingga sekarang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.